Jujur saja ini saya sangat kecewa, serta saya melihat kurang tepatnya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tersebut, mengingat kondisi saat ini sedang COVID, di mana perekonomian kita juga sedang mengalami penurunan ya, kontraksi. Begitu juga dengan petani kita. Kalau boleh jujur juga, saya juga memandang ini tidak konsisten pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang memberikan slot kepada Kementerian Pertanian. Kartu tani juga masyarakat petani di sana belum menerima, Pak. Belum bisa difungsikan. Jangankan difungsikan, barangnya aja mungkin tidak jelas. Nah, pertanyaannya, dari 8,29 juta kartu yang cetak, ini kemana barangnya sebetulnya? Apakah ini hanya proyek saja? Cetak kartu nih di 8 juta kali 25.000 per kartu, ini kan duit sebetulnya. Ini realistis ya. Silakan kontrol Pak di Banten. Kalau tidak percaya, ayo saat saya reses, bapak-bapak ikut di sana. Berapa persen sih petani yang sudah menerima kartu tani? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Silakan, Bu Nuraini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati, para dirjen, Direktur Pupuk Indonesia, Himbara, serta mitra Komisi 4 yang hadir di sini. Dalam kesempatan yang baik ini, tentu saya ingin menyampaikan beberapa hal kaitan dari persoalan yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini, baik itu kaitan dengan Permentan nomor 49 tahun 2020 tentang kenaikan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, kartu tani, maupun dari persoalan Himbara perbankan yang dalam hal untuk teknis penyaluran kartu tani. Kaitan dengan kebijakan Permentan nomor 49 tentang kenaikan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Jujur saja ini saya sangat kecewa, serta saya melihat kurang tepatnya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tersebut, mengingat kondisi saat ini sedang COVID, di mana perekonomian kita juga sedang mengalami penurunan ya, kontraksi. Begitu juga dengan petani kita. Dari sisi proses pun ini juga sangat mengecewakan. Sebagai mitra Komisi 4, kami pun belum pernah untuk bisa diajak berdiskusi untuk bisa bagaimana pengambilan keputusan ini, diberikan pandangan-pandangan dari Komisi 4. Walaupun tadi disampaikan bahwa ada bentuk rekomendasi, tapi kan beberapa teman juga menyampaikan rekomendasi itu masih debatable ya, karena yang kita inginkan bahwa walaupun harga eceran tertinggi ini akan dinaikkan, ada beberapa alternatif kebijakan, yaitu program silang, subsidi silang untuk diberikan kepada petani kita. Contoh misalkan, kalaupun pemerintah ini sudah given, sudah mengeluarkan keputusan, yang seharusnya yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini, Kementerian Pertanian itu menyampaikan dong langkah-langkah apa untuk dilakukan program-program strategis yang lainnya yang diberikan subsidi silang, seperti misalkan yang seharusnya kalau ini dinaikkan, harga gabah kering petani juga harus ikut ditingkatkan. Bisa juga misalkan program yang lain seperti subsidi yang lain, pemberian obat-obatan untuk hama wereng dan sebagainya, ini juga masih menjadi kendala. Pompanisasi bahkan untuk diberikan subsidi dari pemerintah. Nah, kekecewaan ini tentunya ini harus menjadi evaluasi, karena saya memandang bahwa Komisi 4 sebagai mitra seperti dianggap sebelah mata, yang seharusnya memang kita difokuskan dan kita sebagai
perwakilan dari masyarakat kita yang memang kita di bidang pertanian ini yang menjadi pertanyaan besar dari masyarakat kita. Betapa mungkin teman-teman sama, tiap-tiap wilayah, tiap-tiap provinsi ini mengalami kelangkaan, baik itu pupuk bersubsidi maupun pupuk non subsidi. Berbicara pupuk non bersubsidi aja menjadi persoalan. Kalau boleh jujur juga, saya juga memandang ini tidak konsisten pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang memberikan slot kepada Kementerian Pertanian. Di sini Kementerian Pertanian diberikan dilepas begitu saja untuk melakukan strategis optimisasi untuk bisa ada alternatif lain menutupi kebutuhan anggaran yang ada, menutupi kebutuhan pupuk. Kalau idealnya adalah 23 juta ton kebutuhan pupuk di seluruh Indonesia ini. Akan tetapi kita tahu bahwa tiap tahun yang digulirkan Kementerian Keuangan kepada dengan badan anggaran kepada Kementerian Pertanian ini walaupun meningkat dari sisi volume, akan tetapi tidak memenuhi terhadap kebutuhan pupuk seluruh Indonesia. Bahkan di sini saya mendengarkan langkah-langkah strategis optimasi anggaran pupuk subsidi. Ada 3 katanya, bahwa kementerian untuk menutupi kekurangan anggaran 7T yang seharusnya memang dianggarkan kurang lebih 29T, ya, ada kekurangan 7T. Ini ada 3 langkah yang ingin saya tanyakan, bahwa terhadap langkah kedua, perubahan formula NPK 15-15, apakah ini lebih baik? Apakah ini mungkin lebih meningkatkan produksi pertanian? Walaupun alasannya adalah efisiensi. Kita memahami kejiwaan dari Kementan, akan tetapi 3 langkah itu juga belum tentu juga untuk bisa menjawab terhadap persoalan nanti di masa yang akan datang. Berikutnya, kaitan dengan kartu tani, memberikan apresiasi ya terhadap kementerian, bagaimana nanti ke depan petani ini diajak modernisasi, bagaimana ke depan juga pengelolaan pertanian melalui modernisasi kartu tani ini yang tujuannya meminimalisasi penyelewengan dan mempercepat distribusi. Akan tetapi kendala tadi yang sebutkan, semua teman-teman sebutkan, ini hendaklah dipersiapkan sedemikian mungkin. 2021 Jawa yang akan menjadi pilot project untuk penyaluran kartu tani. Banten sendiri Pak, 2020 sampai dengan 2021 ini masih wilayah Jawa sebetulnya, dekat dengan ibu kota negara nih. Apa yang terjadi? Kartu tani juga masyarakat petani di sana belum menerima Pak, belum bisa difungsikan. Jangankan difungsikan, barangnya aja mungkin tidak jelas. Nah pertanyaannya, dari 8,29 juta kartu yang dicetak, ini kemana barangnya sebetulnya? Apakah ini hanya proyek saja? Cetak kartu nih, di 8 juta kali 25.000 per kartu. Ini kan duit sebetulnya. Ini realistis ya. Silakan kontrol Pak di Banten. Kalau tidak percaya, ayo saat saya reses, bapak-bapak ikut di sana. Berapa persen sih petani yang sudah menerima kartu tani? Kaitan dengan himbara, dari beberapa bank milik negaranya, hanya BRI yang secara mungkin kinerja ya, untuk bisa membantu para petani ini dalam penyaluran kartu tani. Kalau yang lain saya kira masih minim, apalagi BNI. Ini tentu kita ingin tahu apa sebetulnya persoalan kendala di bawah. Berikutnya, dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, siapa yang paling ujung itu, bahwa luas lahan pertanian kita ini kan mengalami penurunan. Apalagi banyaknya alih fungsi lahan di tiap-tiap daerah, baik itu alih fungsi lahan diakibatkan adanya pembangunan infrastruktur jalan, baik itu alih fungsi lahan kaitan dengan pengusaha mungkin developer dan lain sebagainya, perumahan dan sebagainya,
Nah, pertanyaan saya bahwa apakah dari anggaran serta kuota pupuk yang direncanakan diajukan dengan kondisi tadi yang Bapak sampaikan, luas lahan yang semakin berkurang, ini apa yang dilakukan? Kenapa kuotanya bertambah sementara luas lahan pertanian aja semakin menurun? Berarti ada apa di sini? Apakah memang menyusun rencana serta data ini cenderung asal-asalan atau hanya copy paste dari tahun-tahun sebelumnya? Ini yang harus dijawab oleh bapak-bapak semua. Mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.